Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, perjalanan sulit ini akan mengantarkan kamu kepada kebahagiaan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Pastikan kamu ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada The Traveler, ada Five of Feathers, ada The Hermit, Age of Crystal. Di sini ada The Shadow. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada The Traveler, saya melihat perjalanan hidup kamu untuk sebagian kamu ini tidak mudah ya. Ada yang mengalami perjalanan yang cukup sulit di sini. Tapi di sini saya melihat kamu mampu untuk melewati semua itu dan pada akhirnya perjalanan ini akan mengantarkan kamu kepada kehidupan yang lebih baik, kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan. Oke. Akan banyak mata tertuju kepada kamu karena perjalanan hidup kamu yang kayaknya bukan seperti orang biasa ya. Ada jatuh bangunnya. Atau di sini banyak kasus, banyak konflik, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Entah sebuah keterpurukan atau perceraian, perpisahan, atau apapun ya, artinya dalam sebuah penderitaan. Tapi di sini saya melihat kamu mampu untuk melewati semua itu. Kamu mampu untuk tetap melangkah, untuk tetap berjuang, karena di sini saya melihat kamu seorang yang optimis ya. Kamu seseorang yang tidak akan menyerah dengan situasi dan kondisi apapun. Tentunya apa yang terjadi ini, kamu kuat untuk bisa melewatinya. Saya melihat kamu mulai bangkit, kamu mulai kembali berkuasa di sini, artinya mendapatkan apa yang pernah kamu miliki dulunya, atau memang kamu mulai semua dari nol lagi yang pada akhirnya akan mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, artinya kamu mampu untuk melewati setiap ujian, cobaan yang ada dalam kehidupan kamu, dan pada akhirnya jalan yang sulit ini, jalan yang terjal ini benar-benar akan mengantarkan kamu kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke, bisa tentang bertemu dengan seseorang yang tepat. Ya mungkin di sini sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, kamu dipertemukan dengan orang yang salah, orang yang tidak baik, baik itu dalam sebuah hubungan, kerjasama, partner, yang mungkin pernah ditipu, pernah dimanfaatkan, apapun yang menyakitkan. Tapi kamu mampu untuk melewati semua itu. Kamu punya kegigihan, kamu punya tekad yang kuat bahwa kamu mampu untuk melewati apapun, ujian atau cobaan yang ada dalam kehidupan kamu, yang Tuhan berikan. Karena memang mau tidak mau ya harus kamu hadapi, mau tidak mau ya harus kamu jalani. Oke? Ada Five of Feathers dan saya melihat di sini ada sebagian kamu yang awalnya bukan siapa-siapa ya, menjadi seseorang yang luar biasa di sini. Ya mungkin awalnya kamu dipandang sebelah mata, bukan siapa-siapa, atau pernah direndahkan, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk membuktikan siapa diri kamu. Oke? Kamu mampu untuk keluar dari zona nyaman dan meraih apa yang ingin kamu capai.
mulai bangkit dan mulai kembali berkuasa. Oke. Dan pada akhirnya orang-orang yang pernah merendahkan kamu, orang-orang yang pernah menzolimi kamu, semua akan mendekat. Orang yang pernah menjauhi kamu di saat kamu terpuruk, di saat kamu punya masalah, tapi di saat kamu sukses, sejahtera, oke, punya sesuatu hal yang bisa kamu andalkan, maka orang-orang akan mendekat ke kamu lagi. Dan di sini kamu ini tentang pembuktian ya, tidak hanya tentang pembuktian kepada diri kamu sendiri, tetapi tentang situasi atau keadaan yang pernah merendahkan kamu, yang tidak memandang kamu, atau bahkan kamu tidak pernah didengar, tidak pernah dianggap, dalam sebuah hubungan, kerjasama, apapun itu. Tapi pada akhirnya di sini kamu menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Apa yang mampu kamu lakukan di sini. Kamu tahu caranya untuk bisa meraihnya, mewujudkan, untuk bisa bangkit kembali. Kamu tahu strateginya. Oke? Ada The Hermit, dan ini juga adalah bahan evaluasi ya, introspeksi diri. Karena kamu sudah berpikir maju, kamu nggak mau larut dalam sebuah kesedihan. Meski ada jatuh bangun dalam kehidupan kamu, ada perasaan ingin menyerah, ingin putus asa karena banyak tekanan ya, entah dalam hubungan, karena itu akan berkaitan nantinya di saat kamu berada di titik terendah. Bisa saja semua menjauhi kamu, atau bahkan pasangan kamu sendiri ninggalin kamu, teman ninggalin kamu, atau keluarga ninggalin kamu. Tapi itu adalah sebuah pengingat dalam diri kamu untuk bisa kembali meraih. Oke? Untuk lebih tahu lagi mana yang tulus dan mana yang tidak, mana yang selalu ada di saat apapun keadaan kamu. Dari situ kamu menilai mana yang benar-benar setia di saat kamu terpuruk, di saat kamu berada di titik terendah, siapa yang benar-benar ada di samping kamu, atau siapa yang ninggalin kamu. Kamu akan tahu hal itu nantinya. Itu adalah bahan evaluasi, introspeksi diri, agar kedepannya kamu lebih tahu lagi. Oke, kamu tidak gampang percaya terhadap seseorang. Karena di saat kamu berada di titik terendah, banyak yang menjauh dari kamu. Jangankan minta tolong, untuk bersimpati saja mereka mungkin tidak pernah menghubungi kamu saja, mungkin mereka tidak mau lagi. Itulah yang membuat kamu saat ini motivasi ya. Hal-hal seperti itu kamu jadikan motivasi. Bukan malah hal-hal seperti itu membuat kamu semakin terpuruk, tetapi semakin ingin membuktikan siapa diri kamu. Membuktikan kalau kamu mulai bangkit dan mulai bisa mampu untuk berkuasa kembali. Oke? At the Age of Crystal, dan saya melihat apa yang kamu manifestasikan tentunya akan bisa kamu raih, akan bisa kamu menikmati juga di sini. Karena memang tidak mudah, perjalanan ini tidak mudah. Ini adalah saatnya kamu untuk bisa menikmati apa yang menjadi hasil kerja keras, perjuangan kamu selama ini. Karena memang ada yang tidak mudah di sini. Banyak jalannya, banyak lika-likunya, banyak problematikanya, banyak konfliknya. Tapi apapun itu, pada akhirnya apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu korbankan, akan mendapatkan hasil yang terbaik di sini. Oke? Saya melihat akan ada kehidupan yang lebih baik untuk kamu di sini ya. Perubahan yang sangat signifikan yang saya lihat di sini. Bisa saja orang yang pernah ninggalin kamu ingin kembali lagi sama kamu di saat kamu sudah berada di atas, di saat kamu sudah benar-benar meraih kesuksesan. Dan di sini kamu memperlihatkan siapa diri kamu. Oke? Ada di shadow. Saat ini kamu sudah lebih selektif, kamu lebih sensitif, lebih peka terhadap orang-orang yang mendekat ke kamu. Kamu tidak mau justru orang-orang mendekat hanya karena ada maunya, karena ada yang dia incar dari kamu, ada yang dia inginkan dari kamu. Kamu tidak mau seperti itu karena kamu sudah mampu atau tahu orang-orang yang seperti apa yang mendekat sama kamu. Karena kamu sudah banyak melakukan perjalanan dalam hidup, banyak jatuh bangun, atau pernah orang yang kamu percaya justru mengkhianati kamu. Oke, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang tempat kamu bergantung justru ninggalin kamu di saat kamu tidak punya apa-apa. Itu hal yang menyakitkan kamu di sini. Pada akhirnya kamu akan memperlihatkan siapa diri kamu di sini. Oke? Kamu sudah lebih fokus terhadap kehidupan kamu ke depannya untuk tidak salah lagi dalam memilih, tidak salah lagi dalam memutuskan, dan tidak salah lagi dalam menilai apapun, baik tentang seseorang, pekerjaan, atau apapun ya.
Kita lanjut. Ada action di sini, ada freedom, ada your goals, dan di sini juga ada serving, dan ada be positive about. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini kamu lebih kepada action ya. Kamu lebih kepada tentang bagaimana caranya kamu mewujudkan. Bukan hanya tentang rencana-rencana atau keinginan-keinginan saja, tetapi bagaimana caranya kamu untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan terbesar dalam kehidupan kamu. Itulah yang artinya kamu mulai bangkit ya. Artinya semua mata tertuju kepada kamu karena kehebatan kamu, karena kebangkitan kamu dari keterpurukan, karena kekuasaan yang akan kamu dapatkan nantinya. Artinya di sini kamu lebih kepada action, melakukan sesuatu, bertindak. Tidak hanya angan-angan, tidak hanya kata-kata, tetapi melakukan sesuatu. Dan membebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif, karena mungkin ada jatuh bangun yang membuat kamu terkadang putus asa, menyerah, tapi kembali lagi kamu berusaha untuk membebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif, yang justru pikiran-pikiran negatif itu yang akan menghambat langkah kamu untuk maju, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih berkualitas. Jadi saat ini kamu berusaha untuk menemukan circle yang tepat, teman-teman yang hebat, lingkungan yang sehat, agar pikiran kamu juga tetap sehat ya, agar kamu juga tetap bisa melakukan hal yang terbaik. Karena berbeda cerita jika kamu berada di circle yang tidak tepat, maka kamu akan selalu dalam keterpurukan. Jadi temukan circle yang tepat, partner yang tepat, agar lebih bisa mengupgrade diri kamu jadi lebih baik ya. Karena biasanya itu akan berpengaruh sangat penting dalam proses kamu untuk bisa mencapai sesuatu. Ada goals di sini. Karena saya melihat ada pencapaian. Ada hal yang ingin kamu capai di sini. Ada hal yang ingin kamu raih di sini. Meski kamu harus menghadapi ya mungkin realita yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kamu menjalani hidup yang mungkin tidak mudah, hari-hari yang tidak mudah. Tapi di sini kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Meski banyak hal yang tidak mudah yang kamu lewati. Atau di sini konflik dalam sebuah rumah tangga, atau mungkin dalam sebuah hubungan keluarga atau pertemanan. Tapi di sini pada akhirnya kamu mampu untuk memperbaiki keadaan itu. Oke, kamu mampu untuk memperbaiki dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Artinya kamu tidak fokus terhadap permasalahan itu, tapi kamu fokus untuk bagaimana caranya menyelesaikannya. Karena kalau fokus terhadap permasalahan itu nggak akan ada habisnya, tapi fokus terhadap bagaimana caranya kamu untuk keluar dari permasalahan ini, menyelesaikan permasalahan ini. Dan tentunya ya berprasangka baik ya, berpikir positif terhadap apapun yang terjadi di sini. Karena mungkin Tuhan memberikan ujian, cobaan untuk kamu ya tentunya ada alasannya. Bisa saja untuk menaikkan derajat kehidupan kamu. Karena untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik itu ya ada tahapan-tahapannya, agar nantinya kamu lebih bisa menjaga, melindungi tentang apa yang sudah kamu miliki, baik tentang sebuah hubungan atau mungkin di sini tentang karir atau apapun ya. Tapi di sini kamu mulai mengerti bahwa setiap yang ada dalam kehidupan itu punya alasan. Kenapa semua terjadi itu punya alasan. Oke, ya mungkin awalnya kamu direndahkan, yang awalnya kamu dipandang sebelah mata, tapi pada akhirnya ternyata itu adalah proses untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Baik tentang pasangan, partner, teman, apapun itu. Yang pada akhirnya kamu mampu untuk merubah keadaan kamu. Dan ternyata perjalanan-perjalanan yang tidak mudah ini, perjalanan-perjalanan yang sulit ini, atau bahkan ada jatuh bangun, perpisahan, perceraian, karena mungkin keadaan kamu sedang tidak baik-baik, ditinggalin oleh pasangan, atau kebalikannya ya, di sini energinya bisa terbolak-balik, tapi justru perjalanan itulah yang pada akhirnya mengantarkan kamu kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi tetap berprasangka baik terhadap apapun yang saat ini kamu jalani. Yakin akan ada saatnya kamu benar-benar sampai di tujuan kamu. Oke?
Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau ada masalah yang belum terselesaikan dalam sebuah hubungan kah, atau mungkin dalam karir, atau apapun, keluarga, atau apapun ya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap menghadapinya dan tidak lari dari kenyataan apapun. Yakin waktu akan membantu kamu untuk bisa keluar dari semua ini dan menyelesaikan semua ini. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!